warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Riana dari Prodi Agribisnis Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai estimasi fungsi produksi pada komoditas jagung menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas dan juga fungsi produksi Stochastic Frontier Cobb Douglas. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, jangan lupa simak video berikut ini. Check it out. Yang pertama, latar belakang. Tanaman jagung termasuk makanan pokok karena mengandung sumber energi yang dibutuhkan manusia. Jagung dijadikan makanan pokok kedua setelah beras, namun jagung juga sebagai bahan baku pakan ternak, industri, dan rumah tangga. Wilayah Madura merupakan wilayah yang mayoritas didominasi oleh lahan kering, cocok untuk budidaya jagung. Dan jagung yang dibudidayakan di wilayah Madura memiliki dua varietas, yaitu lokal dan hibrida. Banyak petani yang membudidayakan jagung lokal Madura tidak diikuti oleh produktivitas yang maksimal. Hasil jagung lokal Madura memiliki produktivitas berkisar 0,9 sampai 1 ton per hektar. Artinya lebih rendah bila dibandingkan dengan produktivitas jagung varietas unggulan yang berkisar 4 sampai 5,7 ton hektar. Hal ini menurut artikel dari Sugiyarti dan Hayati pada tahun 2009. Produktivitas yang rendah disebabkan penggunaan input produksi yang tidak optimal. Penggunaan input produksi menjadi pengaruh terhadap hasil produksi jagung. Penggunaan faktor produksi yang efektif dan efisien akan meningkatkan hasil produksi jagung dan pendapatan yang diterima petani. Berdasarkan tabel yang sudah saya paparkan pada slide ini, diketahui bahwa produksi jagung di Pulau Madura dari daerah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumeneb selalu mengalami fluktuasi dari tahun 2013 sampai 2017. Nah, dari tabel tersebut, penelitian ini dirasa cocok jika dilakukan karena dengan ini petani bisa mengetahui berapa jumlah penggunaan input yang cocok untuk memaksimalkan produktivitas pertaniannya, baik itu produktivitas jagung, padi, dan lain sebagainya. Namun pada penelitian ini saya lebih memfokuskan pada produktivitas jagung. Nah, pada penelitian kali ini saya mengambil daerah Desa Berumbungan yang berada di Kabupaten Pamekasan, sehingga rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana tingkat efisiensi produksi jagung di Desa Berumbungan Kabupaten Pamekasan. Yang kedua, bagaimana tingkat signifikansi produksi jagung di Desa Berumbungan Kabupaten Pamekasan, dan bagaimana elastisitas produksi jagung di Desa Berumbungan Kabupaten Pamekasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui efisiensi, signifikansi, dan elastisitas produksi jagung di suatu daerah, yakni di Desa Berumbungan, Kabupaten Pamekasan, menggunakan rumus Cobb Douglas. Ini merupakan data yang akan kita analisis. Terdapat 120 data, ada 2 variabel independen dan ada 1 variabel dependen. Untuk mengolahnya, kita bisa memakai SPSS, dan sebelum diolah, kita tabulasikan data ini ke dalam Excel terlebih dahulu. Inilah bentuk tabulasi data input produksi jagung ke dalam Excel. Di sini terdapat 120 data, di mana data ini sebelum kita masukkan ke dalam Excel, kita harus melenkan terlebih dahulu. Caranya, klik sama dengan, lalu len, klik angka yang akan kita lenkan, tutup kurung, enter. Nah, biar mudah, langsung saja kita drag, maka otomatis angka yang akan kita lenkan sudah pasti muncul semua. Seperti ini. Lalu, jika sudah seperti ini, sudah kita bisa copy paste untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Kita isi dulu di variable view-nya Y ini jumlah produksi, terus X1 ini benih,
Di sini ada X2 tenaga kerja. Nah, langsung saja ke data view, kita paste angka yang tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita pergi ke Analyze, Regression, Linear, Y1 dimasukkan ke variable dependent, X2 dimasukkan ke independent, mohon maaf, X1 maksudnya, X2 dimasukkan ke independent. Statistik, lalu kita centang regression koefisiennya, kita centang semua. Continue, oke. Nah, di sini sudah keluar hasilnya ya, hasil outputnya. Namun, output yang akan kita pakai ialah koefisiennya saja, tabel yang ini. Nah, berikut merupakan hasil output dari SPSS. Berdasarkan nilai signifikansi dan seberapa besar pengaruh tiap variabel diperoleh bahwa variabel X1 signifikan karena lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel ini berpengaruh terhadap variabel independen, sedangkan variabel X2 tidak signifikan karena nilai signya lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Adapun untuk elastisitas masing-masing variabel, X1 elastisitasnya 0,029, X2 elastisitasnya sebesar 0,337. Berdasarkan hasil model regresi fungsi produksi Cobb-Douglas, jika didasarkan pada tabel tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Y sama dengan AX1B X2C. Variabel dependennya dilambangkan dengan Y, yaitu produksi. Variabel independen dilambangkan dengan X1, yaitu benih, dan X2 tenaga kerja. B, C merupakan parameter. Nah, dari bentuk persamaan produksi ini menggunakan dua variabel independen, kemudian seluruh fungsi diubah menjadi logaritma yang kemudian dilambangkan dengan len sebagai berikut. Len Y sama dengan len A plus B len X1 plus C len X2. Len Y sama dengan len 4,145 plus 0,029 len X1 plus 0,337 len X2. Kemudian dari bentuk transformasi fungsi Cobb-Douglas, maka bentuk tersebut diubah ke dalam bentuk asli Cobb-Douglas sebagai berikut. Y sama dengan 63,11762 dikali 10,029 dikali 20,337. Nilai konstanta berubah menjadi 63,11762 karena dieksponensialkan. Rumus ini bisa dilihat menggunakan Excel. Nah, jika dikaitkan dengan return to scale, dapat diketahui bahwa dengan menjumlahkan semua pangkat dalam fungsi produksi Cobb-Douglas sebagaimana berikut, terus elastisitasnya berupa 0,029 plus 0,337 sama dengan 0,336. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa nilai elastisitasnya kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa elastisitas produksinya berupa decreasing return to scale, yang artinya proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Selanjutnya kita harus mengetahui nilai NPM. NPM merupakan nilai produksi maksimum. Nah, untuk mengetahui NPM sendiri, kita harus mengetahui nilai MR. Rumus MR yaitu P dikali MBP. Nah, pada soal diketahui MR1 sama dengan 0,029, MR2 0,337, V1 sama dengan 1, V2 sama dengan 4, PK sama dengan 10, APP1 sama dengan 5, APP2 sama dengan 1. Kemudian kita harus mencari MR1. MR1 sama dengan P kali MPP. Rumus MPP sendiri yaitu EP dikali APP1. Jadi P dikali EP dikali APP1. 10 dikali 0,366 dikali 5 sama dengan 18,3. Jadi MR
dibagi V1 sama dengan 18,3. 18,3 lebih dari 1 artinya tidak efisien sehingga input masih bisa ditambahkan. Kemudian kita cari MR2. MR2 rumusnya sama, yaitu P kali MPP. P sama dengan EP dikali APP2. 10 dikali 0,366 dikali 1 sama dengan 3,66. Jadi MR kemudian dibagi dengan V2. 3,66 dibagi 4 sama dengan 0,91. Kurang dari 1. Artinya masih tidak efisien, sehingga input masih bisa ditambah. Jadi MR1 dan MR2 sama-sama tidak efisien dan inputnya masih bisa ditambah. Selanjutnya, setelah kita menganalisis estimasi fungsi produksi Cobb Douglas menggunakan SPSS, kita akan menganalisis fungsi produksi Stochastic Frontier Cobb Douglas. Nah, ini adalah data-datanya, namun kita tabulasikan terlebih dahulu ke dalam Excel. Setelah tabulasi data dari input produksi jagung, sebenarnya di sini datanya sama seperti yang Cobb Douglas tadi, sama-sama 120 data. Namun di sini saya menambahkan dua variabel input untuk diolah ke Frontier. Langkahnya pun juga sama, kita harus melenkan terlebih dahulu. Caranya kita copy paste responden terlebih dahulu. Di sini sudah saya copy paste, lalu kita tambahkan jenis data, karena sebelum kita mengolah ke Frontier kita harus menambahkan jenis data. Urutannya dari responden, lalu jenis data. Jenis data di sini kan cross section, jadi dilambangkan dengan 1. Namun jika datanya time series maka akan beda lagi. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu baru bisa kita lenkan data-datanya, mulai dari produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Caranya sama, yakni sama dengan len. Klik angka yang akan kita lenkan, lalu tutup kurung, enter. Nah, setelah itu baru bisa kita drag ke bawah. Nah, di sini sudah ada. Sebelum kita masukkan ke Frontier, kita harus menambahkan 6 digit angka di belakang koma. Kita blok dulu, lalu klik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita simpan filenya dalam format txt. Save as. UTS txt ms-dos. Kita simpan di data Frontier. Nah, kita save. Oke. Yes. Kita tutup ini dulu. Lalu kita ke Frontier. Nah, di sini data yang sudah kita simpan tadi, kita ubah lagi formatnya ke DTA. Enter. Yes. Nah, kita buka terlebih dahulu karena tadi dalam filenya kan ada data yang tidak dilenkan. Jadi biar nanti hasilnya tidak ada kesalahan, kita hapus data yang tidak kita lenkan tadi. Kita drag. Lalu kita save. Nah, setelah itu baru kita bisa
mengolahnya menggunakan Frontier. Ini T1, nama filenya uts.dta, nama outputnya uts.out. Setelah itu 1 yes 120 di 4 y n enter. Nah, ini data outputnya sudah keluar. Kita cek terlebih dahulu. Ini merupakan hasil output olahan dari aplikasi Frontier. Yang kita interpretasikan adalah the final MLE testnya. Inilah hasil dari fungsi produksi Frontier. Kita analisis bagian MLE testnya terlebih dahulu. Di sini ada beta 0 sampai beta 4. Beta 0 menunjukkan jumlah produksi, beta 1 yaitu benih, beta 2 tenaga kerja, beta 3 pupuk kandang, dan beta 4 pupuk fosfat. Untuk mengetahui hasil output cocok untuk dilanjutkan atau tidak, maka kita harus mengetahui nilai LR. Nilai LR merupakan nilai yang akan digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang ada inefisiensi ataukah tidak, dengan asumsi H0 sama dengan tidak ada kasus inefisiensi dan H1 artinya terdapat kasus inefisiensi. LR test di hasil Frontier yaitu 0,69, kan, tapi di sini kan ada 01 sehingga 0,69 dikalikan 10 sama dengan 6,92. Nah, kemudian kita bandingkan dengan tabel kode pump untuk menentukan menerima H1 atau menolak H1. Nah, di tabel kode pump kita harus menyesuaikan dengan nilai DF yang dilihat dari number of restriction. Di sini ada 2. Kemudian jika taraf kesalahan yang diambil adalah 5%, maka nilai kode pumpnya 5,13. Sehingga nilai LR lebih besar dari nilai kode pump, sehingga H1 diterima, artinya terdapat kasus inefisiensi. Kemudian tahap yang kedua ialah mencari nilai gamma. Nah, di output ini nilai gammanya yakni sebesar 13,61 karena setelah angka pada T rasio itu ada 02 sehingga dikalikan 100, yang menunjukkan beberapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Nah, nilai T hitungnya kan sebesar 13,61%, sementara T tabel sebesar 1,94 dengan taraf kesalahan 5%, sehingga T hitung lebih besar dari T tabel, artinya 13,61% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 86,39% lainnya disebabkan karena risiko. Kemudian tahap yang ketiga, mengetahui pengaruh setiap variabel. Bisa membandingkan T rasio atau T hitung dengan T tabel. Akan tapi, kita bisa milih mau menggunakan derajat kesalahan 5%, 20%, atau 25%. Namun di sini saya menggunakan derajat kesalahan 5% semua. Sehingga pada T tabel X1 yaitu tidak signifikan karena T rasio kurang dari T tabel. Pada T tabel X2 yaitu signifikan karena T rasio lebih dari T tabel, sehingga jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,25%. Kemudian pada T tabel X3 tidak signifikan karena T rasio kurang dari T tabel, dan X4 yaitu signifikan karena T rasio lebih dari T tabel, sehingga jika X4 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,45%. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu efisiensi secara teknis yang dicapai oleh petani. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa tingkat efisiensi teknis yang dicapai oleh masing-masing responden. Seperti yang kita ketahui bahwa efisiensi teknis pada petani itu lebih dari 0,8. Jadi petani dikatakan efisien secara teknis jika efisiensi teknisnya lebih dari 0,8, begitupun sebaliknya. Nah, kita lihat petani 1 sampai 57. Ini tidak efisien secara teknis karena kurang dari 0,8.
Nah, yang efisien adalah petani 58, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa petani yang efisien yaitu 15 dan petani yang tidak efisien secara teknis yaitu 105. Sedangkan rata-rata efisiensi masing-masing petani yaitu menghasilkan 0,63, yaitu kurang dari 0,8. Artinya secara rata-rata petani di lokasi produksi belum berproduksi secara efisien. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil fungsi produksi Cobb Douglas, dua variabel mengalami decreasing return per scale dan nilai produk maksimumnya baik MF1 ataupun MF2 keduanya sama-sama tidak efisien. Sedangkan untuk produksi stokastik kornir Cobb Douglas berdasarkan rata-rata efisiensi teknis masing-masing petani juga masih belum efisien. Lalu untuk sarannya, petani bisa menambahkan input untuk produksi jagung supaya lebih efisien dan pendapatannya juga lebih tinggi, karena berdasarkan perhitungan jumlah input produksi jagung masih bisa ditambah untuk mencapai nilai produksi yang maksimum. Mungkin hanya itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.